Waktu kecil, sekitar umur 3 tahun atau 4 tahun, aku sudah suka main futsal anak-anak. Awalnya hanya untuk bersenang-senang, sambil belajar bersosialisasi dengan teman baru dan melatih gerakan tubuhku. Setelah sempat berhenti beberapa tahun, pada usia 8 tahun aku mulai masuk SSB Pelita Jaya. Menariknya, sebelum masuk SSB, ada tukang galon langganan yang sering melihat aku main bola dan bilang kepada ibuku. Dari situlah semangat baruku untuk serius di dunia sepak bola mulai tumbuh. Saat pertama kali ikut latihan di SSB, aku sempat mencoba posisi depan teman. Setelah beberapa kali latihan, coach melihat kalau aku punya kemampuan bagus sebagai striker. Sejak saat itu, aku selalu dimainkan di posisi tersebut. Ternyata pilihan coach itu membuatku semakin percaya diri karena aku menemukan tempat yang cocok untukku. Dari situ, aku mulai lebih semangat berlatih dan merasa tertantang setiap kali ada kesempatan mencetak gol. Aku makin menyukai posisi striker karena aku terinspirasi banyak pemain besar dunia yang juga sukses di posisi itu. Selain itu, ada rasa puas luar biasa setiap kali aku berhasil memasukkan bola ke gawang teman. Rasanya seperti hadiah setelah kerja keras di lapangan. Sepak bola bukan hanya tentang mencetak gol, tapi juga tentang semangat, kerjasama, dan tidak menyerah untuk meraih mimpi. Kalau memang udah berjuang tapi masih belum maksimal, belum dapat keberuntungan juga ada faktor lucknya juga, ya nggak? Iya. Hari ini udah berapa gol sih? Hari ini golnya Iya, gol. semua di JL 6. 6 ya? Tambah lagi aja kalau bisa. Aku bercita-cita bisa sukses seperti Messi dan Cristiano Ronaldo. Berkarir di Eropa dan dikenal sebagai pemain yang memberi inspirasi banyak orang. Kalau suatu hari aku gagal mencetak gol, aku tidak mau langsung menyerah. Biasanya aku akan berlatih lebih serius lagi dan mereview kenapa tadi bisa gagal bikin gol. Supaya besok aku bisa tampil lebih baik, teman. Namun, ada juga hal-hal yang bisa membuatku kurang siap atau tidak fokus. Misalnya ketika penonton terlalu berisik dan teriak-teriak. Saat itu aku sulit mendengar instruksi coach dengan jelas, sehingga membuatku merasa kurang fokus dalam bertanding. Itu jadi tantangan tersendiri buatku untuk tetap tenang dan terus belajar mengendalikan diri. Aku sering dikenal sebagai si kaki kiri, bahkan beberapa komentator liga sering menyebutku dengan julukan si kebot. Dan ada juga yang memanggilku Messi-nya Pelita Jaya. Coach pernah bilang kalau aku ini penyerang berbahaya, lawan pasti akan selalu menjagaku ketat. Jadi, aku harus sabar dan percaya bahwa proses akan berjalan dengan sendirinya. Dan aku harus yakin, mimpiku bisa sampai di Barcelona suatu hari nanti. Bergerak, bergerak, jangan diam, bergerak, oi. Mundur. Awalnya, aku mengenal sepak bola dari ayah. Ya, dengar, spek, awas. Sejak kecil, aku sering diajak main bola di rumah bersamanya. Sampai akhirnya aku diikutkan futsal anak waktu usia 3 atau 4 tahun. Dari situlah aku mulai semakin akrab dengan bola dan merasa senang setiap kali bermain. Jalan, mundur, dorong bolanya. Aku juga sering menonton pertandingan sepak bola luar negeri.
Dan dari situ aku jadi suka memperhatikan bagaimana para pemain hebat itu bermain dengan begitu lincah dan penuh strategi. Tapi ternyata ada perbedaan besar antara hanya menonton dengan benar-benar bermain di lapangan. Kontrol yang baik. Lagi. Kalau nonton kelihatannya gampang, seolah tinggal tendang bola saja. Namun saat aku sendiri yang main, aku baru sadar kalau ternyata butuh tenaga, konsentrasi, dan kerjasama yang kuat. Dari situ aku belajar bahwa sepak bola bukan sekedar kelihatan seru di layar teman, tapi juga penuh tantangan yang membuatku semakin semangat untuk terus berlatih. Hal yang paling membanggakan buatku adalah ketika aku berhasil menjadi top skor di Liga Grassroots Indonesia. Kenapa? Karena rasanya lebih puas. Di saat yang bersamaan, aku bukan hanya jadi top skor, tapi timku juga berhasil meraih juara 2. Sebelumnya, aku juga pernah jadi top skor di Liga Top Youth, tapi waktu itu timku kalah, jadi rasanya kurang lengkap. Menjadi top skor itu istimewa, karena artinya aku berhasil mencetak gol terbanyak di sebuah kompetisi. Selamat sekali lagi untuk Pelita Jaya. Saat tim juara, rasanya benar-benar menyenangkan. Pulang dari pertandingan pun aku penuh semangat. Tidak lelah sama sekali teman. Tapi kalau kalah, rasanya tidak enak karena aku merasa masih bisa berbuat lebih baik. Biasanya setelah kalah, tubuh jadi terasa lemas dan kepikiran terus. Ardan, selamat siang. Siang, Coach. Ya, kamu siap berlatih hari ini? Siap. Ya, jogging dulu. Dribbling bawa ke bola, up, dribbling ke sana, balik ya. Nempel bolanya di kaki, terus fokus, cepat, lurus bolanya, balik. Namaku Rafardan Atala Avicenna. Aku berumur 10 tahun. Ya, go, terus, tambah, ya lagi. Hal yang paling aku sukai dari sepak bola adalah saat aku berhasil mencetak gol. Rasanya puas banget. Sampai kadang aku ingin teriak sekencang-kencangnya. Tapi jadi striker juga ada dukanya. Kadang aku merasa capek banget karena harus terus bergerak, mencari peluang, dan berusaha mencetak gol. Saking capeknya, kadang aku sempat berpikir ingin bilang ke coach, "Coach, aku ganti posisi jadi back aja deh." Hahaha. Oke, mundur lagi up. Mundur lagi Dan. Menurutku, gerakan paling sulit dalam sepak bola adalah gaya permainan pemain Brazil. Seperti Neymar atau Ronaldinho. Mereka punya banyak trik dan skill yang bikin lawan sampai kewalahan. Tapi aku percaya, ketika usiaku sudah 13 tahun nanti, aku bisa meniru dan mencontoh gaya permainan mereka dengan baik. Selain itu, ada satu teknik yang sangat ingin aku kuasai, yaitu tendangan pisang milik Messi saat melakukan free kick. Bayangin, bisa menekuk bola dengan indah melewati pagar betis dan masuk ke gawang. Pasti rasanya luar biasa, teman. Teknik yang paling sering aku gunakan saat pertandingan adalah tendangan jauh. Biasanya ketika bola masih dikuasai temanku di tengah lapangan, aku akan terus memberikan support sampai ia mendekati gawang lawan. Saat temanku berlari, aku juga harus ikut berlari untuk membuka peluang.
Lalu ketika temanku memberikan operan, aku langsung mengontrol bola, menggocek lawan dengan satu gerakan. Mendorong sedikit bola ke depan, lalu melakukan syuting keras untuk mencetak gol. Momen itu selalu jadi yang paling seru bagiku di lapangan. Bola, datangkan, datangkan. Sebisa mungkin aku berusaha renang seminggu sekali. Tujuanku jelas, supaya pernapasanku lebih kuat ketika harus berlari di lapangan. Sekaligus untuk mengejar tinggi badanku. Gaya renang yang paling aku kuasai adalah gaya bebas. Dan aku belajar renang pertama kali dari sekolah. Bagiku, renang jadi olahraga pendukung yang penting untuk membuatku semakin siap mengejar mimpiku di sepak bola. Aku tidak punya keinginan untuk mencoba cabang olahraga lain, karena fokusku hanya pada sepak bola, teman. Teman-teman, aku selain latihan di lapangan, latihan di sini juga. Gak setiap hari. Aku kalau latihan di sini, kalau lagi ada waktu aja sama ayah. Ayah. Yang paling mendukung aku untuk menjadi atlet sepak bola adalah ayah dan bunda. Mereka selalu ada di setiap langkahku, memberikan semangat dan tidak pernah lelah mendukung mimpiku, teman. Mereka rela membelikan aku sepatu untuk latihan dan bertanding. Tidak pernah memarahiku meskipun aku kalah, dan selalu memberiku motivasi agar tetap semangat. Ayah dan bunda juga sering mengajakku latihan, supaya aku bisa terus berkembang. Semua dukungan itu membuatku semakin yakin bahwa dengan doa, kerja keras, dan semangat pantang menyerah, aku bisa meraih mimpiku menjadi atlet sepak bola yang sukses. Aku juga suka banget nonton YouTube, terutama buat cari informasi tentang sepak bola. Dari sana aku bisa lihat pertandingan, teknik-teknik yang dipakai pemain, sampai gol-gol keren yang mereka ciptakan. Selain itu, aku juga suka nonton anime Blue Lock. Dari anime itu, aku jadi pengen coba beberapa teknik atau skill yang ditampilkan. Karena kelihatan keren dan menantang untuk dicoba di lapangan. Teman-teman, aku lagi nonton Blue Lock nih. Blue Lock ini bisa dipelajarin trik-triknya. Terus main bolanya juga bagus buat kita mempelajari trik-triknya. Oh iya, aku tahu Blue Lock ini dari temen aku. Terus aku juga ada komiknya nih. Ini komiknya. Aku udah baca sampai habis tuh. Aku mau nonton lagi Kalau main PS, posisiku biasanya ganti-ganti. Aku nggak selalu pilih striker, tapi dirotasi terus biar seru. Buatku main PS itu bukan buat belajar teknik, tapi lebih untuk fun aja. Nah, ayahku juga sering kasih contoh dan nasihat. Kata ayah, kalau mau jadi pemain sepak bola yang bagus, aku jangan cepat menyerah dan terus berjuang sampai ke tujuan. Kamu udah yakin banget nih di sepak bola? Iya, soalnya udah hobi. Terus suka dibilang Messi. Sama siapa? Sama abang-abang waktu main bola. Oh iya? Emang bilangnya gimana? Kamu mirip sama Messi gitu permainan bolanya? Ada gocek-gocek terus dibilang Messi. Oh iya? Udah ada lihat
video-video orang main bola. Terus ada main bola, ada jadi jago. Oh iya, mereka digojek-gojek sama kamu, terus wah Messi nih, calon Messi gitu. Iya. Messi Indonesia. Terus kamu kalau misalkan udah bener-bener mau di sepak bola, targetnya kemana? Ke Barcelona. Ke Eropa? Iya. Itu selalu aku ingat sebagai motivasi teman, supaya aku bisa terus melangkah maju meraih mimpiku. Awal mula aku bergabung di sekolah bola ini sebenarnya karena ayah dan bunda ingin mencarikan aku kegiatan. Bunda waktu itu lebih mengincar aku supaya bisa belajar sosialisasi, life skill, dan leadership lewat sepak bola. Akhirnya mereka memilih SSB yang jaraknya dekat dari rumah supaya aku lebih mudah untuk berangkat latihan. Ya, latihan fokus. Ya, kita buat pertandingan minggu besok. Kalian harus siap semua. Ya, jangan ada yang bercanda. Serius semua. Siap semua? Oke, kita mulai. Ya, coba passing bersama. Mulai. Bergerak semua. Jangan diam. Mulai. Go. Passing bergerak. Jangan diam. Kontrol bolanya pelan-pelan, Amar. Dari situlah aku mulai bergabung di Pelita Jaya Soccer School. Sejak pertama kali latihan, aku langsung merasa ingin serius di sini. Karena aku ingin bisa bermain bola lebih jago, lebih baik lagi, dan terus berkembang. Metode latihan di sini biasanya dimulai dari pemanasan dulu, lalu latihan dribbling. Setelah itu ada sesi 1 lawan 1. Kemudian latihan shooting dilanjutkan dengan game, dan ditutup dengan sprint. Dari semua latihan itu, aku merasa semakin banyak belajar cara bermain bola dengan baik. Yang paling membuat aku senang adalah ketika aku bisa mengoper bola ke gawang dan mencetak gol. Rasanya benar-benar puas, teman. Seperti hasil kerja keras latihan akhirnya terbayar. Ya, gimana latihan hari ini? Lebih keras lagi. Gimana latihan hari ini? Ya, jadi kita latihan hari ini buat persiapan hari Sabtu. Turnamen Piala Ade Rosiadi, ya, supaya kita bisa menjadi yang terbaik di kompetisi itu, ya. Semoga kalian persiapannya bisa lebih baik lagi, lebih ngotot lagi, ya. Saya akan bertanya satu persatu persiapan buat kalian. Gimana Farhan? Ada masalah? Ada masalah? Tolong jaga kondisi ya. Dengar, kalau bertanding itu harus latihan, apapun masalahnya. Kalau kamu nggak latihan, sama aja kamu ujian di sekolah tapi kamu nggak belajar. Jadi kita main 7 lawan 7 nanti besok di sana. Nanti saya coba di sini kalian 7 lawan 7. Ya, karena kemarin ada yang 9, ya agak berubah lagi sistem. Coach selalu berpesan kepadaku untuk terus meraih impian. Menurutku, coach sangat tegas dalam mengajar. Tapi justru dari ketegasan itulah, aku jadi lebih disiplin, lebih semangat, dan termotivasi untuk tidak berhenti mengejar mimpiku di sepak bola. Guru-guru dan teman-teman di sekolah tahu kalau aku adalah pemain sepak bola. Biasanya mereka suka memberikan pujian, dan kalau ada pertandingan persahabatan antar sekolah, aku sering diajak ikut. Oke, solehin solehat, banin banat, kita kembali mempelajari pendidikan agama Islam. Kita lanjutkan pembahasan yang kemarin ya sudah kita tulis dan sudah kita bahas, yaitu tentang pembatal-pembatal puasa. Oke, hari ini kita akan murojaah terlebih dahulu. Kita coba ulangi lagi sebelum nanti kita akan mengerjakan latihan-latihan ya tentang pembatal-pembatal puasa. Oke, semuanya
dibuka kembali bab pembatal-pembatal puasa pada halaman 21 ya sampai halaman 24. Oke, 21 terlebih dahulu, sudah? Nah, di sana ya ada Sekolahku berbasis pada pendidikan fitrah yang mengutamakan nilai-nilai karakter iman, serta menekankan pentingnya akhlak bagi anak-anak didiknya. Aku suka sekolah ini karena membuatku merasa leluasa dalam belajar. Bisa banyak bergerak, bahkan sering belajar melalui alam. Guru-gurunya baik dan sabar. Kalau apa? Makan minumnya? Hah? Awalnya, Bunda hanya ingin mengasuhku dengan cara didikan orang tuaku, lalu mencarikan kegiatan yang aku suka. Tapi semakin kesini, tidak disangka, Bunda justru melihat ada potensi dalam diriku. Bahkan mantan pelatihku masih sering menghubungi Bunda lewat WA, menanyakan kabarku dan bilang kalau dia yakin suatu saat aku bisa menjadi pemain profesional. Dari situlah keseriusanku bermain bola makin terlihat dan akhirnya membuat Bunda dan Ayah juga semakin serius memberikan dukungan penuh untukku di sepak bola. Dalam imajinasiku, Barcelona itu tim yang sangat besar. Kalau aku bisa sampai ke sana, itu pasti pencapaian luar biasa buatku. Apalagi kalau aku bisa membanggakan Indonesia karena ada pemain Indonesia yang berhasil menembus Barcelona. Caranya menurutku sederhana aja teman. Aku harus latihan serius, tampil menonjol di lapangan, sampai ada pelatih yang melihat dan merekrut aku untuk dibawa ke Barcelona. Dan cerita ini akan merekam perjalananku sejak kecil. Tapi kata ayah dan bunda aku, untuk bisa sampai ke mimpi itu aku juga harus disiplin, rajin berlatih, dan mengikuti liga-liga tingkat nasional. Dari situ, aku bisa ikut berbagai seleksi untuk tim Elite Pro. Nah, kemungkinan besar dari sana pelatih atau talent scout bisa melihat potensi, lalu mempertemukanku dengan jaringan-jaringan yang bisa mengarahkanku ke Barcelona.